Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fajar Wijaya dengan NIM C1035 dari Paralel 1 dan juga dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan dan menjelaskan pada penugasan sesi UAS di mata kuliah Praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Hormon merupakan senyawa kimia yang berperan sebagai perantara komunikasi antar berbagai jenis sel dalam tubuh. Setiap sel mampu mengenali sinyal tersebut melalui reseptor yang dimilikinya. Reseptor sendiri merupakan struktur protein khusus yang berfungsi dalam proses pengenalan molekul secara spesifik. Pemijahan adalah proses pengeluaran telur dari tubuh induk ke lingkungan perairan. Kualitas telur dapat ditingkatkan melalui pemberian pakan dengan kandungan gizi yang mencukupi. Ova Prim merupakan salah satu alternatif yang banyak digunakan dan dinilai efektif untuk merangsang kematangan gonad pada induk ikan jantan maupun betina. Produk ini mengandung perpaduan hormon pelepas gonadotropin salmon atau SGNRH serta domperidone. Teknik hipofisasi yaitu metode yang digunakan untuk merangsang induk ikan yang telah mencapai kematangan seksual agar proses ovulasi berlangsung lebih cepat. Ikan mas dapat berkembang biak melalui proses alami maupun dengan bantuan teknik buatan. Ketersediaan benih ikan mas yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh keberadaan induk yang telah matang gonad dan siap untuk melakukan pemijahan.
Menurut Sarker et al. 2022, berbagai pendekatan telah diterapkan untuk menghasilkan individu jantan pada Orechoermis niloticus. Namun penerapan seks reversal dengan bantuan senyawa hormonal tetap menjadi metode yang paling dominan digunakan. Hubungan yang diamati menunjukkan keberhasilan perubahan kelamin justru meningkat ketika jumlah hormon yang diberikan berada pada tingkat lebih rendah. Peralihan jenis kelamin berlangsung pada tingkat fungsi biologis tanpa melibatkan perubahan pada materi pewarisan sifat. Proses tersebut berkaitan dengan kemampuan organisme menghasilkan gamet berupa sel jantan atau sel betina tanpa mengubah susunan DNA. Kondisi tersebut menyebabkan karakter seksual yang tampak dapat berbeda dari dasar kromosom maupun penentuan genetiknya. Penerapan seks reversal dapat mengganggu mekanisme pembentukan kelamin alami, bahkan setelah proses tersebut dimulai melalui perubahan pola ekspresi gen pada tahap embrio serta regulasi fisiologis normal, sehingga menghasilkan dominasi individu. Tingkat kelangsungan hidup ikan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti jenis hormon yang digunakan baik alami maupun buatan, besaran dosis, intensitas pemberian pakan, serta lama perlakuan seks reversal. Seluruh perlakuan seks reversal menunjukkan tingkat kelangsungan hidup sejalan dengan capaian keberhasilan hidup sekitar 80% yang umum diperoleh pada unit pembenihan ikan nila. Populasi dengan satu tipe kelamin dapat dihasilkan melalui rekayasa perubahan karakter seksual menuju bentuk jantan atau betina. Tindakan tersebut diberikan pada tahap sebelum maupun ketika proses pembentukan kelamin sedang berlangsung. Pemberian perlakuan pada fase tersebut memungkinkan arah perkembangan seksual dikendalikan sesuai tujuan yang ditetapkan. Sperma pada ikan tergolong aqueous sperm yang mempunyai bentuk sederhana dengan bagian kepala berisi inti sel serta struktur penggerak berupa flagel yang selama ini menjadi dasar utama dalam mempelajari mekanisme gerakan flagela. Informasi berkaitan dengan bentuk dan struktur spermatozoa memiliki kegunaan dalam mengevaluasi karakter reproduktif suatu spesies. Keterangan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kajian hubungan kekerabatan evolusioner pada golongan organisme tertentu.
Kemampuan krioprotektan dalam melindungi membran sel menunjukkan adanya hubungan interaksi yang berlangsung secara efektif antara bahan dengan membran sel. Keadaan tersebut menandakan bahwa krioprotektan mampu bekerja dengan baik pada permukaan sel. Interaksi tersebut dapat menekan terjadinya kerusakan membran ketika kondisi sel berubah dari fase yang relatif cair menuju bentuk yang lebih padat. Perbedaan tingkat fertilisasi dapat dipengaruhi oleh terjadinya aktivasi osmotik lebih awal pada sel sperma selama proses pengambilan sampel. Sperma pada sebagian besar ikan air tawar berada dalam kondisi tidak bergerak di dalam testis maupun plasma semen dan mulai aktif setelah dilepaskan ke media perairan hipotonik. Ketika pemijahan berlangsung, pergerakan sperma dapat dimulai maupun dihentikan kembali melalui pengaturan berulang terhadap osmolalitas larutan pengencer atau extender. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.